Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Basa basi. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Basa basi. Apa sih basa basi? Ada yang mengatakan basa basi itu adalah bahasa yang basi. Bahasa yang diulang-ulang, hanya lip service, tapi dipakai hanya di lisan, ya. Minimal juga di pikiran, tetapi tidak masuk ke hati. Misalnya begini, ada seorang teman, kita ketemu di jalan. Misalnya kita basa-basi begini, ayo mampir yuk ke rumah yuk mampir. Padahal waktu itu kita banyak acara. Andai kan dia mampir, nah kita jadi masalah. Nah, jadi basa-basi itu sebenarnya hanya etika tata krama mungkin. Hanya etika dan tata krama di mana apa? Di mana orang sebenarnya tidak tulus hati. Orang sebenarnya tidak serius. Hanya tata krama etika pergaulan saja. Misalnya ada orang makan etika, maaf Pak, mari makan. Nah, mari makan di sini bukan menawarkan diri berbagi dengan makanan, bukan. Mereka hanya basa-basi. Mereka hanya basa-basi menawarkan makanan karena dia makan sendiri sungkan gitu. Mari Pak makan, mari Bu makan. Itulah basa-basi. Jadi basa-basi itu sebenarnya bahasa yang bisa ditebak pikirannya, bahasa yang sekedar etika tata krama di dalam pergaulan, bahasa yang sering diucapkan tetapi tidak ada tindakan. Maka saya katakan bahasa basi. Nah, bahasa yang basi atau bahasa basi, ibaratnya teorinya itu eh, seakan ya, tetapi belum tentu iya. Gitu. Jadi bahasa basi itu apakah perlu sih bahasa basi? Memang seringkali dalam tata pergaulan kita ketemu temen, kadang kita harus makan, kadang mungkin kita dibayari atau membayari, kadang terjadi dialog sehingga basa-basi. Maka saya katakan bahasa basi itu hanya bahasa pergaulan, bahasa event, kemudian bahasa pertemanan dan perkawanan. Tetapi belum bisa menjadi korelasi bahwa bahasa basi itu semuanya salah. Mungkin ada titik tertentu yang benar. Tetapi secara umum sebenarnya bahasa basi itu bisa ditebak. Ya, hanya lip service, pemanis bibir saja. Faktanya juga tidak semudah yang dibayangkan. Bahasa basi. Nah, bahasa basi bisa juga diartikan bahwa orang tersebut memberikan efek bahagia kepada temennya. Misalnya, bro, aku ini pakai baju merah atau hitam ya. Kadang-kadang dia nggak percaya diri, telepon sama temennya. Oh, idealnya sampean cerah saja. Jangan hitam, kalau hitam kecuali pas ada takziah. Nah, jadi saya katakan bahwa memang tidak mudah juga, tidak mudah, tetapi harus dijalankan. Ya. Tidak semua punya aspek kemudahan. Tidak semua orang dapat aspek kelancaran. Tapi lakukan semuanya dengan proses positif, dengan langkah yang positif, pasti hasilnya maksimal. Ya. Kadang-kala ada orang mengeluh dulu, wah nanti gimana ya, gimana. Dijalani dulu, baru ada keluhan. Setelah ada keluhan, pasti ada solusi. Maka saya katakan bahwa kendala dan solusi itu batasnya tipis. Setiap solusi kadang kita melihat kendala. Kita siapkan kendala, kadang-kadang kita butuh penjelasan solusi untuk bedah aset gitu. Gitu. Jadi sekali lagi itu yang terjadi. Maka kembali kepada diri kita seseorang, mari jaga rasa, jaga hati, jaga kehidupan bahwa semuanya pasti akan berubah. Semuanya akan berubah. Maka saya katakan, ya perlu sih bahasa basi, perlu. Tapi etika, attitude dan segala macam. Tapi ada fokus tertentu yang harus dikerjakan gitu. Satu kesimpulan bahwa hidup ini tidak mudah. Tapi bukan berarti sulit. Hidup itu tidak mudah, jangan dipersulit. Gitu. Demikian juga kehidupan ini tidak usah dipaksa-paksa, kita jalani saja
dengan indah, dengan rasa syukur di hadirat Allah, pasti diberi kemudahan, pasti ada jalan keluar. Terima kasih semuanya, salam subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.